Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Agung Terminanto, MBA, IPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Supply Chain Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sofia Anissa Umar, mahasiswi Magister Farmasi Universitas Pancasila, Peminatan Bisnis Farmasi, Angkatan 41. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan berkaitan dengan tugas kemajuan teknologi pada bidang kesehatan. Sebelumnya, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang perkembangan revolusi industri dari era 1.0 hingga 5.0. Istilah revolusi industri awalnya dicetuskan oleh August Blanquet dan Friedrich Engels ketika mereka menyaksikan peralihan dari tenaga manusia dan hewan ke tenaga mesin berbasis manufaktur dalam proses produksi. Revolusi industri merupakan perubahan signifikan yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga revolusi mengajarkan kita untuk bekerja secara efisien dan modern dengan memanfaatkan teknologi. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Revolusi ini ditandai dengan era kebangkitan mesin, di mana pada awalnya peralatan kerja ketergantungan dengan tenaga manusia ataupun tenaga hewan. Namun, digantikan dengan mesin uap untuk proses produksi barang. Yang kedua, revolusi 2.0, yaitu ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik. Yang ketiga, revolusi 3.0, yaitu ditandai dengan adanya mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis dalam bentuk teknologi komputer. Yang keempat, revolusi industri 4.0, yaitu ditandai dengan adanya era kebangkitan internet dan memiliki fokus ke efektivitas produksi. Setiap orang dituntut untuk memahami teknologi, menggunakan, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini, yang terakhir 5.0, yaitu disebut dengan era kebangkitan society. Revolusi ini akan berfokus pada manusia dan mengandalkan teknologi. Beberapa pihak menyatakan teknologi akan berkembang pesat ditandai oleh kehadirannya robot yang mengambil alih peran manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh yang pertama, kita adanya perkembangan termometer. Pada tahun 1596, Galileo Galilei membuat alat penunjuk sederhana yang disebut dengan termoskop. Alat tersebut terdiri atas wadah berisikan bohlam dan satu jenis cairan. Bohlam dalam wadah akan bergerak naik ataupun turun mengikuti suhu di sekitarnya. Tetapi alat ini tidak bisa untuk menunjukkan dalam skala angka. Sehingga ilmuwan yang bernama Santoria pada tahun 1612 menambahkan skala ukur ke dalam termoskop. Alat ukur disebut termometer pertama di dunia. Selanjutnya, kedua termometer pendahulu tadi masih memiliki tingkat akurasi yang rendah. Namun, kekurangan ini tertutupi setelah ditemukannya termometer alkohol dan juga termometer air raksa di tahun 1700-an. Saat ini terdapat banyak sekali termometer. Salah satunya termometer digital, analog, maupun termogan yang mulai terkenal saat adanya pandemi COVID kemarin. Perbedaannya adalah termometer digital ini cenderung memberikan hasil yang lebih akurat karena sensor elektroniknya memiliki ketelitian yang lebih tinggi. Sedangkan termometer analog memiliki ketidakakuratan karena memungkinkan kesalahan manusia dalam membaca posisi jarum. Yang kedua, adanya perkembangan komputer tomografi atau yang biasa dikenal oleh dengan CT scan. Penemu CT scan ini seorang insinyur Inggris yang bernama Godfrey Hounsfield dari laboratorium ENI pada tahun 1967. Ia ikut menemukan teknologi bersama fisikawan Dr. Alan Komart.
Keduanya dianugerahi hadiah Nobel Fisiologi dan Kedokteran pada tahun 1979. Apa sih CT scan itu? CT scan itu adalah alat diagnosis sinar X yang membuat gambar penampung tubuh berdasarkan penyerapan sinar X pada irisan tubuh yang ditampilkan di layar komputer. Ini merupakan pemindai CT scan komersial yang pertama kali. Pada tanggal 1 Oktober 1971, pasien pertama adalah seorang wanita yang berusia 41 tahun dengan kasus tumor lobus frontal. Pemindaian selama 15 jam yang dilakukan oleh Dr. James Ambrose. Yang ini merupakan pemindai CT scan modern. Popularitas CT scan ini semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga dilakukan pemindai hingga beberapa generasi. Konsep masa depan pemindai CT yang digunakan pada astronot NASA ini merupakan konsepnya. Terdapat penelitian terbaru yang mengungkapkan bahwa platform AI mampu mendeteksi kejadian neurologis akut pada gambar CT scan hanya dalam waktu 1,2 detik saja. Tes tersebut menggunakan 37.000 pemeriksaan CT kepala dan hasilnya bahwa sistem AI dapat mendiagnosis dan mengidentifikasi penyakit neurologis seperti stroke lebih cepat daripada ahli radiologi manapun. Meskipun penelitian ini belum selesai dan platform AI masih menunggu pengujian di kehidupan nyata, penelitian ini merupakan contoh utama bagaimana teknologi dapat bekerja sama dengan ahli radiologi saat ini. Dan yang terakhir, adanya perkembangan pada scanner kanker kulit berbasis gelombang elektromagnetik atau nama alatnya disebut Malavine Scanner. Fungsi alat Malavine Scanner ini sebagai detektor yang mampu membedakan antara tahi lalat yang tidak berbahaya dengan kanker kulit atau yang disebut melanoma, sejenis kanker mematikan yang menyerang kulit dan memiliki bentuk mirip dengan tahi lalat. Pemeriksaan kanker melanoma umumnya menggunakan sampel jaringan atau yang biasa disebut dengan biopsi. Namun, terkadang dianggap tidak efektif karena ada kemungkinan tahi lalat yang diidentifikasi dan dicurigai sebagai kanker ternyata tidak berbahaya. Malavine Scanner ini memanfaatkan teknologi fotografi dengan berbagai jenis panjang gelombang elektromagnet. Data yang didapat akan dicocokkan dengan database melanoma yang telah dikumpulkan sebelumnya. Alat ini bukan untuk diagnosis definitif, melainkan untuk memberikan informasi tambahan dokter dalam menentukan apakah perlu dilakukan biopsi. Tujuan dari penggunaan alat ini adalah untuk mengurangi jumlah pasien yang tersisa dengan bekas luka biopsi dan manfaat tambahan dari menghilangkan biaya prosedur yang tidak perlu. Sekian presentasi dari saya terkait perkembangan teknologi pada bidang kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.